Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Korbi dengan NPM 2004 50 10 039. Kalau saya Alfi Nurdayati dengan NPM 230450101073. Perkenalkan, nama saya Delva Arka dengan NPM 230450101062. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Diva Salsabila dengan NPM 230450101078. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu exit permit. Kamera rolling action. Aduh, Diva. Oh ini udah aku kenalan dulu. Kamu sekarang ngapain aja kesibukannya? Kamu tahu nggak sih, aku sekarang lagi sibuk kuliah dan aku sekarang udah semester 1 ya, tugas aku tuh banyak banget, apalagi tugas kelompok. Dan aku tuh kayak merasa gabut gitu ngerjain tugas cuma di sini-sini aja, pengen banget ngerjain kalau udah ke Paris, merasa healing kan? Iya, that's a good idea. Gimana kalau kamu langsung pergi aja ke Paris untuk kerjain tugas? Iya kali ya, ya udah kalau gitu ambil bikin exit permit yuk. Exit permit? Kok ya exit permit sih? Terus yang harus minta maaf. Bukannya pakai visa aja udah cukup? Nah, emang bedanya apa sih sama visa? Jadi kamu dari tadi ngomongin exit permit, tapi kamu nggak tahu apa itu exit permit? Nggak tahu emang exit permit itu apaan? Kamu nggak tahu juga bedanya exit permit sama visa apaan? Nggak tahu emang apaan? Oke, kita tanya sama Bapak yang lambat. Oh iya, Rempong banget ya buat pinjam mic-nya ya. Saya di sini mau menginterview Mbaknya. Kalau benar jawabannya dapat 1 miliar dari Mbaknya. Oke, pertanyaannya namanya siapa? Saya Alfi Nurdayati. Sudah punya pacar belum? Bukan itu. Oh iya, sorry. Oke, pertanyaan intinya adalah Mbaknya tahu nggak sih apa exit permit itu? Karena dia nggak tahu. Kamu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Jadi bisa dijelasin kamu ya, pasti. Sebenarnya itu saya juga tidak tahu. Gimana sih? Ya ampun, Mbak. Iya, sorry. Padahal muka Mbaknya tuh udah yes banget gitu loh. Makasih. Ternyata 2 orang ini gak ada yang tahu guys apa itu exit permit. Oke, aku tanya ke kalian semua. Ada yang tahu nggak sih apa itu exit permit? Apaan guys? Ayo dong jawab apa guys? Aku nggak tahu. Nggak dengar ya, dengar. Kalian juga nggak tahu exit permit? Oh my god. Oke, langsung aja kita beri penjelasan apa sih exit permit itu. Let's go. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang exit permit. Apa sih exit permit itu? Exit permit merupakan izin ataupun bukti dari Badan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah atau negara kita sendiri, Republik Indonesia atau negara lainnya. Exit permit sendiri berbentuk berupa sebuah lembaran kertas yang dimana kertas tersebut sudah mendapatkan stempel resmi dari kantor imigrasi yang kemudian bisa ditempel atau dilampirkan di paspor. Exit permit sendiri juga merupakan satu kesatuan dengan paspor dinas dan tidak dapat dipisahkan. Karena paspor dinas tidak bisa digunakan untuk meninggalkan negara kita, Republik Indonesia, maupun negara lainnya juga tanpa adanya exit permit. Jika untuk mengunjungi artikel suatu negara, kita tidak hanya membutuhkan 2 hal tersebut, tetapi kita juga membutuhkan visa. Jadi, exit permit sangat dibutuhkan apabila kita akan meninggalkan suatu negara. Exit permit dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada exit permit diplomatik. Ini adalah perizinan yang diberikan kepada diplomat atau orang yang digolongkan profesi diplomat. Yang kedua ada exit permit dinas. Dokumen ini adalah perizinan yang diberikan kepada pegawai atau pejabat pemerintahan, akan tetapi tidak berstatus diplomat. Exit permit dinas dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai tanda bahwa seseorang telah memenuhi syarat administratif tugas kedinasan untuk melewati gerbang imigrasi. Yang ketiga, ada exit permit biasa. Dokumen ini adalah perizinan yang diberikan kepada setiap warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Yang keempat, ada Exit Permit Only atau EPO. Dokumen ini adalah perizinan yang diberikan kepada warga negara asing yang telah tinggal selama 6 bulan lebih di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia tanpa izin kembali. Dan yang terakhir, ada Exit Permit Multiple. Dokumen ini adalah perizinan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang ingin melakukan beberapa kali perjalanan dalam waktu 6 bulan. Nah, fungsi dari exit permit sendiri yaitu untuk seseorang agar mendapatkan perizinan apabila orang tersebut ingin meninggalkan negara Republik Indonesia maupun negara lainnya. Dan exit permit ini sendiri sangat penting dan sangat dibutuhkan apabila kita ingin meninggalkan suatu negara. Persiapan dokumen sebelum mengajukan permohonan, pastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan. 3 perbedaan visa dan exit permit yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada pada fungsinya. Secara umum, visa berfungsi sebagai izin masuk dan keluar suatu negara. Selain itu, visa juga membantu menjaga keamanan suatu negara dari tindakan kriminalitas atau terorisme. Sementara exit permit merupakan izin untuk meninggalkan negara dan tidak kembali lagi. Exit permit banyak digunakan oleh tenaga kerja asing. Biasanya, exit permit juga dibutuhkan untuk meresmikan perjalanan dinas ke luar negeri. Tanpa adanya exit permit, perjalanan dinas tersebut menjadi tidak resmi sehingga tidak akan menerima bantuan pembayaran dari pemerintah. Perbedaan yang kedua terletak pada masa berlakunya. Sebuah exit permit mempunyai masa berlaku minimal 3 bulan atau lebih sesuai dengan visa pemiliknya. Sedangkan masa berlaku visa bergantung pada aturan di tiap negara di Indonesia. Visa kunjungan untuk WNA berlaku selama 60 hari dan bisa diperpanjang 4 kali. Lalu ada visa tinggal yang berlaku selama 2 tahun. Perbedaan ketiga terdapat pada bentuk dan isinya. Visa berbentuk stempel yang dicap ke paspor asli milik pengguna. Sedangkan itu juga bisa ada yang berbentuk stiker dan ditempelkan ke lembaran paspor. Untuk isinya sendiri tergantung dari kebijakan di setiap negara ya. Di beberapa negara, visa berisi informasi detail, ada juga yang hanya cap sederhana. Meski begitu, tujuan negara wajib tercantum pada visa. Sementara exit permit bentuknya selembar kertas yang di dalamnya berisi cap dari imigrasi. Nantinya kertas ini akan dilampirkan pada paspor sebagai bukti untuk masuk atau keluar dari suatu negara. Dokumen yang dibutuhkan saat expo. 1. Surat permohonan dari peminjaman bermaterai. 2. Surat perminjaman dari penggami bermaterai. 3. Surat kuasa bermaterai jika diperlukan. 4. Fotokopi KTP dan ID card untuk pinjaman dan penerima kuasa. 5. Paspor asli dan fotokopi. 6. Dokumen keimigrasian kitas atau kitab asli dan fotokopi. 7. Perdim 25 dan 27 dapat diambil di kantor imigrasi. 8. Tiket kembali ke LN. 9. Dan dokumen pendukung. Dan apa itu DPKK dan IMTA? DPKK yakni Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan atau juga bisa disebut dengan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Penggunaan tenaga kerja asing atau ekspatriat. Setelah tenaga kerja tersebut mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans. Dan untuk selanjutnya adalah IMTA. Nah, IMTA sendiri adalah izin menggunakan tenaga kerja. IMTA sendiri harus dimiliki oleh penanaman modal atau PMA dan PMDN yang akan menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan investasinya di wilayah RI. IMTA bisa diproses dan diajukan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fotokopi tiket keluar dari Indonesia, cap keluar di paspor yang menunjukkan telah meninggalkan Indonesia. Semua dokumentasi asli terkait ITAS yang dimiliki termasuk pembayaran DPKK dan pengesahan RPTKA. Apa itu RPTKA? Rencana penggunaan tenaga kerja asing adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai persetujuan awal bagi perusahaan yang ingin
mempekerjakan tenaga kerja asing TKA. Di Indonesia, RPTKA menunjukkan jumlah posisi yang diizinkan untuk diisi oleh tenaga kerja asing dalam perusahaan tersebut. Proses untuk mendapatkan RPTKA adalah sebagai berikut. Pengajuan permohonan perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan RPTKA ke Kementerian Ketenagakerjaan. Pengajuan permohonan Kementerian Ketenagakerjaan akan meninjau permohonan untuk memastikan bahwa posisi yang ingin diisi oleh tenaga kerja asing benar-benar memperlakukan keahlian khusus yang tidak tersedia di Indonesia. Penerbitan RPTKA jika permohonan disetujui Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan RPTKA yang menunjukkan jumlah dan jenis posisi yang diizinkan untuk diisi oleh tenaga kerja asing. Dengan RPTKA yang sudah disetujui, perusahaan dapat mengajukan proses pengajuan dokumen lain untuk diperlukan untuk mendapatkan izin kerja bagi tenaga kerja asing seperti IMTA, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan VITAS, visa tinggal terbatas. Sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki RPTKA yang sah sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing. Karena pekerjaan tanpa izin yang sah dapat mengakibatkan sanksi bagi perusahaan dan individu yang bersangkutan. Halo, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dokumen eksperimen. Dokumen eksperimen merupakan suatu surat atau formulir yang digunakan untuk mengajukan permintaan izin keluar dari suatu organisasi, negara, atau entitas tertentu, yang dimana ini mempunyai berbagai format tergantung pada situasinya. Kemudian di bawah ini saya akan menjelaskan terkait beberapa contoh dokumen eksperimen. Yang pertama ada eksperimen pekerjaan. Merupakan pengertiannya yaitu dokumen ini biasanya digunakan ketika seseorang ingin menggunakan pekerjaan atau kontrak kerja. Ini bisa mencakup informasi alasan untuk keluar, tanggal pengunduran diri, serta tanda tangan dari atasan atau manajer. Yang kedua ada eksperimen negara. Jika seseorang ingin meninggalkan negara untuk jangka waktu yang lama atau permanen, mereka harus mengajukan permohonan eksperimen negara. Nah, dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh otoritas tertinggi atau pihak yang berwenang seperti keimigrasian. Yang ketiga ada eksperimen bisnis, yang dimana eksperimen bisnis ini merupakan tujuan untuk mengakhiri keterlibatan dalam bisnis atau organisasi tertentu, pemilik bisnis atau anggota perusahaan yang dapat menggunakan dokumen ini. Keempat, ada eksperimen sekolah. Dokumen ini mungkin diperlukan jika seseorang siswa atau mahasiswa ingin meninggalkan sekolah ataupun perguruan tinggi sebelum menyelesaikan program mereka. Yang kelima, terakhir nih, ada eksperimen perjalanan keluar masuk. Beberapa negara mungkin mengharuskan penduduk atau warganya untuk mendapatkan izin sebelum pergi ke luar negeri. Dokumen ini dapat mencakup rincian perjalanan, alasan, serta tanggal perjalanan. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan setiap dokumen eksperimen mempunyai tujuan dan persyaratan yang berbeda-beda tergantung bagaimana konteksnya dan setiap individu. Penting untuk selalu mengikuti prosedur dan langkah-langkah di setiap pengurusannya oleh pihak berwenang yang relevan dan memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah terpenuhi dan sebelum meninggalkan situasi atau tempat tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada untuk pengembalian eksperimen. Apa sih pengembalian eksperimen itu? Perlu diketahui bahwasanya biasanya pengembalian eksperimen itu perlu mengikuti prosedur dan beberapa langkah yang telah ditetapkan oleh otoritas yang menerbitkan izin tersebut. Prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada negara dan jenis izin yang dimiliki. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin harus diikuti dalam pengembalian eksperimen. Yang pertama, kita harus menghubungi otoritas yang menerbitkan izin tersebut, seperti imigrasi atau lembaga terkait lainnya, untuk mendapatkan informasi tentang prosedur pengembalian eksperimen.
Yang kedua, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti formulir pengembalian izin, identifikasi diri, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan permintaan pihak yang berwenang. Yang ketiga, kita mengisi formulir pengembalian dengan benar. Kemudian kita melengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan yang akan diajukan. Yang keempat, mengajukan permohonan pengembalian izin sesuai dengan instruksi dan arahan yang telah diberikan oleh otoritas yang bersangkutan. Dengan ini mungkin melibatkan kunjungan ke kantor otoritas atau pengiriman dokumen secara online, tergantung bagaimana prosedur yang akan berlaku. Kemudian yang kelima, kita menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan waktu yang diperlukan untuk pengembalian izin dapat bervariasi tergantung pada negara serta kasus kita masing-masing dari setiap individu. Dan yang keenam, yang terakhir setelah izin kita dikembalikan, pastikan kita mengetahui dan mematuhi tanggal serta ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut saat kita meninggalkan negara. Dan kemudian ingatlah bahwa prosedur ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan berbeda-beda di setiap negara, tergantung bagaimana kebijakan di suatu negara tersebut. Jadi pastikan untuk selalu mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh otoritas terkait. Baik, yang terakhir ada Expermed Mobile, yaitu pengertian Expermed Mobile sendiri merupakan sebuah istilah yang mungkin merujuk pada izin keluar yang diperlukan guna mengakhiri atau menyelesaikan sebuah layanan, langganan, atau kontrak yang terkait dengan layanan seluler ataupun telekomunikasi. Izin keluar semacam ini bisa diperlukan ketika kita ingin mengakhiri kontrak dengan penyedia layanan seluler atau operator telekomunikasi. Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan Expermed Mobile ini dapat bervariasi tergantung bagaimana suatu negara dan penyedia layanan tersebut. Biasanya kita perlu menghubungi penyedia layanan dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh mereka. Kemudian ini dapat melibatkan pembayaran dan semua tagihan yang belum diselesaikan dari awal hingga akhir atau pemenuhan kontrak berdasarkan beberapa syarat-syarat yang telah disepakati di awal perjanjian kontrak. Dan penting juga untuk memahami persyaratan serta konsekuensi dari Expermed Mobile ini sebelum mengambil beberapa langkah-langkah tersebut, karena dapat melibatkan biaya atau sanksi tertentu. Nah, sebaiknya Anda perlu berbicara langsung dengan penyedia layanan seluler guna mengetahui informasi yang lebih spesifik terkait prosedur dan pelayanan Expermed Mobile yang ada di wilayah Anda. Nah, gimana? Kalian udah tahu belum apa itu akses permit? Udah tahu? Udah tahu sih, dan jelas banget sih. Oh jadi itu ya. Udah tahu? Sudah, terima kasih. Satu nilainya nggak jadi ya? Gak apa-apa, di sini udah banyak. Aduh, sombong banget. Udah, sana pulang. Gitu ya guys, bye-bye. Jadi kesimpulannya adalah exit permit merupakan dokumen yang sangat penting apabila suatu individu ingin meninggalkan atau keluar dari negara asal ke negara lain dalam kurun waktu yang lama atau bahkan tidak kembali lagi. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham tentang apa itu exit permit? Kalau belum, langsung komen aja di bawah ya, agar kita bisa diskusi bersama. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Bye!